Alhamdulillahil barrir rahim, al-wasi'il alim, ar-rahmanir rahim. Wassalatu wassalamu amin nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Mari kita awali dengan membaca sebagian daripada zikir pagi bersama-sama. 1, 2, 3. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaika nusyur. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afaf wal-ghina. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tasba' wa min du'ain la yustajabu lah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma, amin ya rabbal alamin. Silakan dibuka hadirin jamaah TikTok, YouTube, Instagram di rumah. Silakan dibuka Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 103. Kita akan tilawah terlebih dahulu sampai ayat 105 insyaallah, setengah halaman. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Walau annahum amanu wattaqaw lamasubatum min 'indillahi khair. Law kanu ya'lamun. Ya ayyuhalladzina amanu la taqulu ra'ina wa qulu la taqulu ra'ina wa qulu zurna. Wa qulu zurna wasma'u. Walil kafirina 'adzabun alim. Ma yawaddu alladhina kafaru min ahlil kitabi walal musyrikin ayyunazzala 'alaikum min khairim min rabbikum wallahu yakhtassu bi rahmatihi man yasha. Wallahu dzul fadlil 'azim.
berfirman di ayat 103-nya, dan jika mereka beriman dan bertakwa. Syarat pertama iman, syarat kedua takwa. Jikalau mereka beriman dan mereka bertakwa, pahala dari Allah pasti lebih baik dari apa yang mereka sangka. Apa yang Allah beri kepada mereka karena imannya dan karena takwanya itu lebih baik dari apa yang mereka kira. Kita kira kita dapat yang lebih baik daripada, kita kira kita dapat dunia dan seisinya, ternyata kita dapat yang lebih baik daripada dunia dan seisinya. Kita kira setiap satu kebaikan dibalas satu, ternyata setiap satu kebaikan yang engkau lakukan dibalas 10, 700 sampai tak terhingga. Itulah Allah. Balasan Allah selalu lebih baik dari apa yang pernah kita duga. Bahkan sekalipun kita pernah menyangka, Allah tetap lebih baik dari apa yang kita sangka. Makanya ada hadis Rasulullah, hadis qudsi riwayat Bukhari dan Muslim, kata Rasulullah SAW, ana inda zanni abdi bi, aku sesuai prasangka hambaku kepada diriku. Kalau ia sangka baik kepada Allah, Allah lebih baik dari apa yang ia pernah sangka-sangka. Tapi kalau dia sangka buruk kepada Allah, boleh jadi Allah lebih, nauzubillahnya, lebih buruk daripada apa yang ia pernah sangka. Makanya selalu bersangka baiklah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita berprasangka buruk kepada Allah. Ayat 104. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Ada kaidah dari Abdullah bin Mas'ud. Siapa-siapa yarhamukallah, siapa-siapa yang mendengarkan daripada ya ayyuhalladzina amanu, hendaklah dia dengarkan baik-baik. Karena ada perintah yang ia dipinta untuk menunaikan, atau ada larangan yang ia dipinta untuk menjauhinya, atau ada informasi, itu adalah kebahagiaan untuknya di dunia dan akhirat. Wahai orang-orang beriman, janganlah kamu katakan ra'ina, tetapi katakanlah unzurna, dan dengarkanlah, dan orang-orang kafir akan mendapat azab yang sangat pedih. Apa itu ra'ina? Ra'ina adalah perhatikanlah kami. Tetapi orang Yahudi bersungut mengucapkannya, sehingga yang mereka maksud adalah ru'una, yang artinya dungu sekali, sebagai ejekan kepada baginda Rasulullah SAW. Itu sebabnya Allah menyuruh sahabat-sahabat menukar ra'ina dengan unzurna, yang artinya sama dengan ra'ina, tapi karena mereka memakai ra'ina, lihat nih kami, tapi itu bentuk ejekan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Mereka suka menggunakan kata-kata plesetan untuk mengejek Nabi Muhammad, diplesetin jadi muzammam. Nabi Muhammad juga dikata-katain dungu sekali dengan kata-kata yang gak pantas. Dan mereka sering menjadikan Nabi Muhammad SAW sebagai bahan ejekan, agama Allah sebagai bahan olok-olokan. Allah juga gak jauh dari hinaan-hinaan mereka. Itulah orang-orang kuffar. Dan bagi mereka, walahum walil kafirina azabun alim, dan bagi orang-orang yang kafir, yang ingkar, azab yang sangat pedih. Ayat 105-nya, ma yawaddu alladhina kafaru, orang-orang kafir, min ahlil kitab walal musyrikin, dari ahli kitab dan orang-orang yang musyrik, tidak menginginkan diturunkan kepadamu suatu kebaikan dari Tuhanmu, tetapi secara khusus Allah memberikan rahmat-rahmatnya kepada orang yang Allah kehendaki, dan Allah pemilik karunia yang sangat besar. Kita sedikit menengok ke ayat 102 yang kemarin belum sempat tuntas. Baru sampai kalimat wa ma hum bidarrina bihi min ahadin illa biiznillah. Gak ada satu pihak pun yang mampu mencelakakan kita kecuali atas seizin Allah. Sudah pasti jemaah, manusia mau berkumpul untuk mencelakakan seseorang, kalau Allah bilang enggak terjadi, tidak terjadi. Dan kadang tentara-tentara Allah tuh lebih masyhur untuk selalu bisa mengalahkan mereka-mereka yang punya makar-makar buruk kepada manusia yang lain. Dan tentara Allah kadang enggak terlihat, tapi nyata bisa dirasa. Pertolongan Allah enggak terlihat, tapi nyata bisa dirasa. Bantuan Allah nggak nampak, seolah dalam tanda petik, dalam kasat mata nggak nampak, tapi kita ngerasain Allah nolong kita, Allah bantu kita, Allah mengeluarkan keajaiban-keajaiban dalam hidup kita yang kita nggak pernah sangkakan keajaiban itu akan datang. Itu pertolongan Allah.
Di ayat 102 bagian akhirnya, wa yata'allamuna ma yadurruhum wa la yanfa'uhum. Mereka juga dapat mempelajari sesuatu yang mencelakakan mereka dan tidak memberi manfaat kepada mereka. Walaqad alimu laman ishtarahu ma lahu fil akhirati min khalaq. Dan sungguh mereka sudah tahu barang siapa yang membeli sihir-sihir tersebut, niscaya sihir itu di akhirat tidak akan membuat dia beruntung. Jadi yang membuat orang celaka di negeri akhirat salah satunya adalah mereka berbuat sihir. Mereka berbuat sihir. Itu yang membuat mereka, kalau mereka wafat dalam keadaan tidak bertaubat, mereka akan celaka secelaka-celakanya. Na'udzubillahi min dzalik. Wala bi'sa ma syarahu bihi anfusahum law kanu ya'lamun. Dan sungguh sangatlah buruk perbuatan mereka yang menjual agama dengan sihir anfusahum, daripada untuk menguntungkan diri mereka. Law kanu ya'lamun, kalau saja mereka tahu. Termasuk dosa besar nomor 3. Dosa besar yang pertama apa aja? Syirik. Dosa besar yang nomor 2 membunuh. Dosa besar nomor 3 berbuat sihir. Bahkan Rasulullah SAW sering mewanti-wanti ya, sihir itu termasuk kesyirikan. Jangan sampai berbuat sihir. Kalau ada sesuatu problematika, mengadulah kepada Allah, bukan datang kepada dukun. Kalau ada satu persoalan, gelarlah sajadah, ambil wudhu segera, angkat tangan, bertakbirlah, sholatlah. Jangan malah datang ke orang-orang yang tidak normal. Kalau ada problematika dalam hidup apapun, datang kepada Allah. Karena sebesar-besarnya masalah, kalau kita tahu Allah adalah tempat kita bersandar, masalah itu yang tadinya besar seketika jadi kecil, karena kita punya ilmunya kepada siapa kita harus bersandar. Tapi sekecil-kecilnya masalah, kalau kita nggak tahu tempat bersandar, sekecil-kecilnya problematika dalam hidup, kalau kita nggak tahu ada Allah yang selalu akan menolong kita apapun ujiannya, masalah yang kecil jadi besar. Masalah yang kecil jadi membuat rumit, runyam. Faktornya apa? Ya gara-gara dia nggak tahu kemana dia harus bersandar. Wa ila rabbika farghab. Allah sudah mengingatkan, dan hanya kepada Allah sajalah kalian menambatkan segala harapan. Jangan salah, karena siapa yang menambatkan harapan kepada manusia, maka pasti dia akan kecewa. Siapa yang menambatkan harapannya hanya kepada Allah, dia pasti bahagia. Ayat 103. Walau annahum amanu wattaqau. Ini 2 kunci keselamatan. Siapa-siapa yang memegang 2 kunci ini, dia pasti bahagia di dunia, bahagia di akhirat. Yang pertama, amanu. Yang kedua, wattaqau. Allah memilih hamba-hambanya yang beriman, dan Allah memilih hamba-hambanya yang bertakwa untuk selalu dibahagiakan oleh Allah. Jadi gak usah khawatir, gak usah takut, gak usah ragu. Kalau Anda beriman dengan sebaik-baiknya keimanan, Anda bertakwa sebaik-baiknya ketakwaan, haitsu ma kunta, di mana saja kalian berada, Allah kasih kebahagiaan. Lau annahum amanu wattaqau. Syarat iman, takwa, bahagia. Apa itu iman? 3. Iman itu dibenarkan dengan lisan, iqraru bil lisan, diucapkan dengan lisan. Tasdiq bil qalb, dibenarkan dengan hati. Dan iman itu dilakukan dengan amal, perbuatan. Jadi iman itu 3. 1, diikrarkan dengan lisan. 2, dibenarkan dalam hati. 3, diamalkan dengan perbuatan, beramal salih banyak-banyak. Itulah iman. Bukan sekedar hanya di mulut, manis di mulut, lain di hati, lain di pada amal. Manis di mulut, lain di hati, lain lagi di amal. Bukan, iman itu mulut mengikrarkannya, lisan telah memproklamirkannya, hati telah membenarkannya, amal
telah membuat iman ini semakin nyata. Maka orang-orang yang beriman gak akan jauh kita ngelihat, daripada apa yang ia ucapkan pasti selaras dengan apa yang dia amalkan. Orang-orang beriman demikian, dia beriman kepada Rabbul Alamin, Allah. Maka saat keimanannya itu mengundang segala kebaikan untuk datang, karena keimanan itu kan mengundang kebaikan untuk datang. Iman kepada baginda Rasulullah mengundang pembenaran kepada apa yang Nabi teladankan, baik fi'liyah, takririah, himmah, sama satu lagi fi'liyah, qauliyah, fi'liyah, takririah, himmah, semuanya ia benarkan. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, iman dan bertakwa ini modal. Siapa yang telah punya, hendaknya dia jaga, dia rawat. Pertanyaannya, gimana cara kita jaga dan merawat iman? Yang pertama, mohon pertolongan Allah. Selalu dan selalu pada setiap pertanyaan pasti kita akan jawab demikian. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Minta pertolongan kepada Allah. Sekecil apapun, bahkan Bunda Aisyah pernah memesankan, walaupun garam dapurmu yang habis, minta kepada Allah. Apalagi iman, apalagi takwa. Gimana cara kita merawat iman dan takwa? Minta pertolongan kepada Allah, mohonlah pertolongan banyak-banyak kepada Allah. Yang kedua, support dengan ketakwaan, support iman itu dengan melakukan banyak ketaatan. Karena kata Rasulullah, riwayat Bukhari, al-imanu yazidu wa yantaqis. Iman itu grafiknya naik dan turun. Naik, yazidu bit-ta'ah. Kita tahu rumusnya berarti. Iman itu akan naik kalau disupport dengan ketaatan. Wa yantaqisu bil ma'siyah. Dan iman itu akan turun kalau kita banyak maksiat kepada Allah. Kenapa iman kita turun? Karena banyak maksiat. Kenapa kita nggak seperti dulu? Karena boleh jadi banyak maksiat. Kenapa tidak seperti semangat-semangat pada awal-awal berhijrah dulu? Karena boleh jadi maksiat mengikis kenikmatan untuk beramal salih. Dan itu sifatnya maksiat kan? Silahkan ditulis kolom komentar ya sahabat. Maksiat mengikis kenikmatan dalam beramal salih. Jadi maksiat itu mengikis kenikmatan dalam beramal salih. Nomor 3, apa yang membuat kita terus terawat iman dan takwanya? Sering-seringlah kumpul bersama orang-orang salih. Karena Rasulullah pernah berpesan dalam hadis riwayat Imam Muslim dengan sanad yang sahih, la tusahib illa mu'minan. Jangan kamu duduk kecuali kepada sesama orang-orang yang beriman. Kita ini disuruh sering-sering duduk bersama orang-orang beriman. Rasulullah yang membuat kita untuk memahami kalimat tersebut, la tusahib, jangan bersahabat illa mu'minan, kecuali dengan orang yang beriman. Oh, apakah kita terus menjauh kepada teman-teman yang non? Bukan. Maksudnya banyaklah untuk lebih dominan duduk bersama orang beriman. Sesekali kalau memang ada uzur syar'i seperti bermuamalah dengan mereka, itu silakan transaksional muamalah aja. Tapi untuk menjadikan teman dekat, teman akrab, dihindari. Cukup dengan orang-orang yang beriman. Karena kata Rasulullah SAW, hadis masyhur, al-mar'u ala dini khalilihi falyanzur ahadukum may yukhalil. Seseorang itu tergantung agama teman dekatnya, maka hati-hati memilih teman dekat. Teman dekat itu kuat pengaruhnya. Seseorang duduk bersama orang lain itu saling memberi energi satu sama lain. Kalau energinya positif, dia dapatkan positif. Kalau energinya negatif, tertular dia atas energi negatif. Makanya kalau kita mau merubah hidup kita, minimal rubahlah 4 teman duduk kita. Berubah hidup kita pelan-pelan. Rubahlah 4 orang terdekat kita. Berubah nanti hidup kita. Dan kita ini kan punya kecenderungan untuk mengambil ilmu kepada siapa yang sering bersama kita. Dan teman itu paling berpotensi membisikkan sesuatu
yang cenderung diamalkan oleh orang yang dibisikkan olehnya. Makanya nomor 3-nya, gimana cara kita merawat iman, merawat takwa? Seringlah berkumpul dengan orang-orang saleh. Yang keempat, gimana cara kita merawat amanu wat taqwa agar kita menjadi orang-orang beriman dan bertakwa? Cara yang keempat, rutinlah hadir ke majelis ilmu. Kalimat Nabi kan rutin jemaah. Ahabbul a'mal 'indallahi adwamuha wa in qalla. Amal yang paling Allah cintai adalah yang rutin walaupun sedikit. Di balik kerutinan yang Nabi sering sampaikan, ada mental yang Nabi mau bentuk agar kita punya mental konsisten. Capek, ngaji. Hujan, berangkat. Gerimis, pakai payung. Punya kendaraan, gas. Tapi hujan nanti, cuci lagi, masukin cucian mobil. Nabi ketika bersabda beliau SAW, ahabbul a'mal, amal yang mengundang cinta Allah, besarnya luar biasa itu, adwamuha, yang kalian rutinkan, wa in qalla, walaupun sedikit, walaupun 1 jam, walaupun 30 menit, bahkan hatta walaupun 10 menit, itu amal yang paling Allah cintai. Allahu akbar walillahil hamd. Tahu kenapa? Di balik itu Nabi menginginkan setiap umatnya itu bermental konsisten. Karena di balik kerutinan itu ada setiap ujian yang tidak semua orang mampu bertahan dengan ujian rutin tersebut. Kecuali orang-orang yang bertahan pasti yang konsisten. Maka Nabi membentuk kita. Imannya maka nggak jauh-jauh. Kalau turun ya paling nggak jeglek-jeglek banget jamaah. Kalau udah pada keimanan yang ketinggiannya misalkan lagi 9, turunnya tuh nggak langsung jeglek 0 gitu, enggak. Karena konsisten tadi 9 turun paling 8,5, tapi dia naik lagi ke 9, naik bertahap. Dengan apa? Konsistensi, rutin, menambah ilmu setiap hari. Ilmu itu hadirin yang melindungi kita, menjaga kita. Hartamu baru akan menjaga dirimu kalau ia kau sedekahkan, kau infakkan di jalan Allah. Tapi kalau ia tak kau infakkan di jalan Allah, engkau yang harus menjaga harta yang kau punya. Tapi kalau ilmu itu yang akan menjaga kita, membentengi kita dari hal-hal yang Allah murkai, yang membuat kita terarahkan, yang membuat kita ada senter di tengah gelapnya malam, yang membuat kita lebih terarah dalam bertindak, dalam mengambil sebuah keputusan. Semua itu karena ilmu. Makanya perbanyak rutin hadir di kajian majelis ilmu, iman kita akan bertambah grafiknya, dan lebih-lebih insya Allah akan istiqamah. Amin ya rabbal alamin. Dan gak ada juara tanpa latihan. Tulis di kolom komentar ya teman-teman. Tidak ada juara tanpa latihan. Sang juara itu pasti sering berlatih. No pain, no gain. Falsafah ini tuh kan diamini juga dalam konsep-konsep Islam. Man sabata nabat. Kalau mau tumbuh, konsisten. Kalau mau mendalami sesuatu, ya tekun di satu titik. Kalau mau menghasilkan sesuatu, harus merasakan kepedihan. Kalau dalam bahasa Jawa, kalau mau kasil, kudu wani perih. No pain, no gain. Kita hari ini kan hasil daripada perjuangan perihnya para ulama terdahulu. Al-Imam Syafi'i rahimahullah, guru beliau Imam Malik bin Anas. Ada lagi yang paling awal-awal, Al-Imam Abu Hanifah, terkenalnya masyhurnya dengan imam dengan mazhab Hanafi. Yang paling akhir, Al-Imam Ahmad ibnu Hanbal, punya kitab namanya Musnad Imam Ahmad, yang sering kita nukil hadis riwayat Ahmad. Perjuangan-perjuangan beliau hebat jemaah, menjaga keistiqomahan. Karena tidak semua orang bisa istiqamah. Maka kalau sudah pegang, rawat, jangan lepaskan. Rumus merawatnya tadi, yang pertama mohon pertolongan kepada Allah, yang kedua berkumpullah dengan orang soleh, yang ketiga rutinlah duduk di majelis ilmu,
Yang keempat tadi apa? Supportlah dengan ketaatan. Karena al-iman yazidu bit-ta'ah. Dia akan naik grafiknya kalau disupport dengan ta'ah, ketaatan. Taat kepada Allah, iman pasti naik. Maksiat menurunkan. Kita lanjutkan hadirin. La masubatum min indillahi khair. Kalau mereka beriman dan mereka bertakwa, tentu disertai dengan amal salih. La masubatum min indillahi khair. Mereka akan dapati bahwa balasan di sisi Allah lebih baik dari apa yang pernah mereka duga. Balasan yang Allah berikan itu lebih baik dari semua yang pernah kita kira. Bahkan Allah kalau mau memberikan sesuatu atas permohonan hambanya kepada Allah, selalu lebih baik daripada apa yang hambanya minta. Hambanya tuh minta 1, Allah kasih 10, dan itu Allah. Ya Allah, hamba minta 1, dan Engkau maha baik, selalu memberi lebih daripada yang kupinta. Ya Allah, aku meminta ini, tapi Engkau datangkan apa yang kupinta di waktu terbaik yang aku sedang butuh atas apa yang kupinta. Allah kan, dan kadang kita juga harus pandai melihat bagaimana Allah mau menjawab doa kita kan jemaah. Kadang Allah menjawab bukan dengan nih apa yang kamu pinta, tapi Allah melihat ini yang kamu butuhkan, maka ini yang kuberikan, agar kita mau berproses untuk mencapai keberhasilan yang sedang dipinta. Dan gak ada berhasil yang instan tuh, gak ada. Tanya semua bidang, tanya semua ahli, apakah kesuksesannya adalah instan? Rata-rata tidak. Butuh proses panjang, butuh perih, butuh effort, butuh kisah suka dan kadang lebih sering dukanya, butuh cibiran orang, hinaan orang, bahkan gak sedikit juga yang difitnah, untuk membuat mental yang lebih kuat dari sebelumnya, dan akhirnya itu membentuk dia menjadi orang-orang yang kita kenal namanya hari ini, A, B, C, X, Y, Z, fulan, fulana. Semua bidang jemaah. Apakah kita mau menjadi orang-orang yang mentalnya instantly? Sedangkan baginda Nabi SAW menempa para sahabat itu proses panjang. Fase dakwah di Makkah berapa tahun? 13. Bukankah 13 tahun itu fase yang panjang? Fase dakwah Madinah 10. Bukankah 10 tahun itu fase yang panjang? Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, maka fahami baik-baik, istiqomah pun juga jalan yang panjang. Selalu berharaplah datang kajian subuh syuruk, boleh jadi ini kajian saya terakhir, atau saya akan wafat ketika saya sedang duduk bermajlis di majlis ilmu. Dan itu kan impian kita semua, wafat dalam keadaan husnul khatimah, melakukan amal salih. Lagi duduk di sini ayahanda wafat, ibunda berpulang. Lagi mendengarkan kajian wafat, mendengarkan kajian berpulang. Baru masukin tangannya ke kotak infak, lalu kemudian duduk sesak wafat. Kan manusia akan diwafatkan di atas kebiasaannya. Sebagaimana kata Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah, man 'asha 'alai mata 'alai. Siapa yang membangun pola hidup, dia akan wafat di atas pola hidup yang dia bangun. Pola hidup apa yang kita bangun? Lihat betapa baiknya Allah selalu memberi lebih daripada apa yang kita pinta. La masubatum min indillahi khair. Kalau kamu beriman kepada Allah, bertakwa kepada Allah, kamu akan lihat balasan apa yang kamu lakukan itu lebih baik daripada apa yang kamu kira. Bayangkan jamaah, hadis riwayat Imam Muslim. Kata Nabi SAW, man hamma bihasanatin falam ya'malha katabahallahu indahu hasanatan kamilah. 1. Wa man hamma bihasanatin fa'amilaha katabahallahu indahu 10 hasanat ila 700 di'fin aw adafin katsira. 2. Yang ketiga, wa man hamma bisayyi'atin falam ya'malha katabahallahu indahu hasanatan kamilah. Yang keempat, hasanatan
wahidah. Yang keempat, man hamma bisayyi'atin fa'amilaha katabahallahu sayyi'ah wahidah. Rawahu Muslim. Kata Rasulullah, siapa yang niat baik belum terlaksana, maka Allah akan catatkan atas niat baiknya kebaikan sempurna. Yang kedua, siapa yang niat baik lalu niat baiknya itu terlaksana, Allah balas kebaikannya dengan 10 kali lipat sampai 700 kali lipat, au at'afin katsira, sampai bilangan yang tak terhingga. Yang ketiga, wa man hamma bisayyi'ah, siapa yang niat buruk mau dilaksanakan tapi tak jadi terlaksana karena takut kepada Allah, Allah catatkan 1 kebaikan padanya. Dan siapa yang berniat buruk terlaksana, hanya Allah tuliskan 1 keburukan padanya. Allahu Akbar. 3:1, saking maha baiknya Allah pada kita. Dan lagi kadang kita kurang percaya sama Allah, padahal dulu-dulu Allah sudah membuktikan kemahabesaran Allah, maha baiknya Allah menolong setiap kita dalam setiap episode parah-parahnya kita dulu, lagi genting-gentingnya kita dulu, lagi putus asanya kita di zaman itu. Toh sampai detik ini Allah nggak menolong kita. Allah selalu bantu kita untuk bangkit. Allah selalu menolong kita untuk menjauhi hal-hal yang buruk itu. Allah selalu hadirkan bantuan untuk hamba kesayangannya. Dan kita hamba kesayangannya Allah. Setiap kita punya masalah pasti dibantu penyelesaiannya sama Allah. Kenapa hari ini ragu-ragu sama Allah? Keimanannya kok seolah luntur. Gak usah ragu. Dulu dibantu Allah, sekarang dan selamanya pun kita pasti akan ditolong Allah. Lamasubatum min indillahi khair. Yakin apa yang ada di sisi Allah itu pasti lebih baik. Dan apa yang Allah balas pasti lebih baik dari apa yang pernah kita sangka-sangka. Lau kanu ya'lamun, andai-andai kalau saja mereka mengetahui. Ini ayat ini closingnya bagus. Lau kanu ya'lamun, kalau mereka tahu. Bukan ya'malun, kalau mereka beramal, bukan. Kalau mereka tahu. Artinya kunci supaya kita ngerti Allah tuh maha baik adalah ilmu. Kunci supaya kita faham bahwa setiap masalah pasti ada penolongnya, yaitu Allah, ya karena ilmu. Lau kanu ya'lamun, kalau kamu punya ilmu. Lau kanu ya'lamun, kalau kamu mengetahui. Makanya hadirin jamaah yang dirahmati Allah, nggak usah ragu. Ilmu ini penghantar segala kebaikan. Ilmu ini pendatang segala kebermanfaatan. Ilmu ini penggugur dari banyak dosa-dosa, dan ilmu ini menghantarkan pemiliknya menuju surga. Lau kanu ya'lamun. Makanya para ulama mengatakan dalam ayat ini, perbanyak pengetahuan. Jangan sampai kita malas untuk belajar. Setiap hari perbanyak pengetahuan. Banyak para ulama itu, seringkali beliau-beliau ini menyampaikan kepada murid-muridnya, ya bunayya ta'allamul ilm waqtuhu haqqa. Wahai bunayya, anak-anakku sayang, ta'allamul ilm, kamu belajar yang sungguh-sungguh. Waktuhu haqqa, kasih waktu terbaikmu untuk belajar. Jadi para ulama itu menekankan, kalau kita mau belajar, kasih waktu terbaik, bukan ampas. Nanti deh pulang kerja. Lo kalau bisa, start dengan ilmu. Awali hidup kita, hari-hari kita dengan ilmu. Awali setiap pagi dengan ilmu. Karena para ulama sering menyampaikan 2 waktu terbaik mudahnya ilmu masuk kepada setiap hamba. Yang pertama, subuh. Yang kedua, sebelum subuh. Yang pertama subuh, yang kedua sebelum subuh. Sesudah subuh dan sebelum subuh itu 2 waktu terbaik. Jadi kalau kita menimbang perkataan nasihat ulama, ya bunayya ta'allamul ilm waqtuhu haqqa, wahai anakku sayang, belajar nak sungguh-sungguh, waqtuhu haqqa, kasih waktumu yang terbaik, kasih waktumu yang terbagus.
Kasih pas kita lagi semangat-semangatnya, on fire-nya, belajar. Bukan waktu-waktu ampas, udah capek, nggak konsentrasi, udah begini-begini aja. Nggak apa-apa daripada tidak sama sekali. Betul, daripada nggak sama sekali ya tentu saja nggak apa-apa, ibadah maghrib, ibadah isya. Tapi kalau menimbang daripada perkataan para ulama, lau kanu ya'lamun, kalau kamu tahu, kalau kalian punya ilmunya, kita pasti akan lebih mengoptimalkan lagi belajar di waktu sebelum subuh dan belajar di sesudah subuh, karena dua waktu itu kata para ulama waktu yang paling potensial untuk seorang hamba itu mengingat. Karena pagi ingatannya masih fresh, ngantuk dikit ya nggak apa-apa lah, wajar. Sandaran, selonjoran, nunduk sambil kadang kita terus kemudian tidur, ya wajar ngantuk dikit. Begitu hadirin jamaah dirahmati Allah. Ayat berikutnya, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, la taqulu ra'ina, jangan kamu bilang ra'ina, lihat kami nih. Karena itu perkataan-perkataan orang-orang kufar untuk mengejek, mencela Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qulu zurna wasma'u lil kafirina adzabun alim. Tapi bilang aja, perhatikan kami ya, unzurna. Alhamdulillah. Yadikum waslibalakum. Lihat kami ya. Jangan bilang ra'ina, tapi bilang lihat kami ya. Alhamdulillah. Wasma'u lil kafirina adzabun alim. Dengar baik-baik untuk mereka-mereka yang kafir, bagi mereka azab yang sangat pedih. Ma yawaddu alladhina kafaru min ahlil kitab walal musyrikin ay yunazzala alaikum min khairin min rabbikum. Orang-orang kafir dari ahlul kitab dan orang-orang musyrik tidak menginginkan kitab Al-Quran itu diturunkan kepadamu. Mereka nggak mau Al-Quran itu ternyata turun kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata para ulama, mereka menolak, mengingkari, mendustakan, sama yang seperti kemarin sudah pernah kita bahas. Tetapi secara khusus Allah memberikan rahmatnya kepada orang-orang yang Allah kehendaki, dan Allah pemilik karunia yang besar. Di highlight kalimat wallahu dzul fadlil azim, Allah pemilik karunia yang besar. Hadirin, jangan pernah merasa memiliki, karena sejatinya pemilik karunia adalah Allah. Kita yang hari ini dititipi jabatan itu bukan karena cerdasnya kita semata, tapi ada peran Allah memberi pertolongan kepada kita. Kita yang hari ini berharta, jangan tinggi hati dan sombong lalu jumawa. Karena sebenarnya harta yang kita punya hari ini pun semuanya titipan dari Allah. Kita yang berilmu, jangan pelit-pelit sama ilmunya bagi kepada orang. Ajarkan lagi kepada pihak lain. Karena sejatinya ilmu pun itu anugerah dari Allah yang Allah berikan kepada siapa yang Allah kehendaki. Kita yang diberikan kelancaran, kefasihan dalam bicara, dalam menyampaikan, juga jangan jumawa, karena itu lisanmu dibuat mudah untuk menyampaikan kebaikan, karena Allah juga memudahkan lisanmu untuk bicara. Wallahu dzul fadlil azim, Allah pemilik semua karunia yang sangat besar. Maka jangan sampai sombong, karena semuanya titipan Allah. Dan gak perlu juga Anda merasa kehilangan, karena memang bukan punya Anda. Kayak tukang parkir itulah hadirin, mobilnya gonta-ganti, tidak pernah sombong. Mobilnya banyak, tidak tinggi hati. Kalaupun semua mobilnya diambil, tidak sakit hati. Itu rumusnya tukang parkir dipakai. Tukang parkir motornya banyak gak? Banyak. Sombong? Enggak. Tukang parkir motornya sering gonta-ganti gak per jam? Gonta-ganti. Apakah dia sombong? Enggak. Tinggi hati? Enggak. Begitu motornya diambil semua, apakah dia marah-marah? Weh, jangan diambil.
diambil semua motornya juga nggak sakit hati. Miliki prinsip tukang parkir. Motor mobil banyak nggak sombong. Motor mobil gonta-ganti setiap jam, bukan tiap hari, tiap jam gonta-ganti, tidak tinggi hati. Dan ketika motor mobilnya semuanya diambil nggak sakit hati. Kenapa merasa kehilangan? Karena merasa memiliki. Merasa kehilangan A karena merasa memiliki A, padahal titipan. Merasa kehilangan B itu karena memiliki B. Merasa memiliki B ini sumber dari tidak mau mengakui bahwa semua adalah karunia dari Allah. Harus mengakui. Tauhid, waktu kita bahas kitab Tauhid, masih ingat tahun 2018-an? Tauhid itu harus betul-betul memurnikan dan mengesahkan Allah, yang salah satu sub bahasanya adalah mengakui bahwa semua adalah milik Allah, semua adalah karunia dari Allah. Jangan sampai mengaku ini punya saya, ini loh sertifikatnya atas nama saya. Itu hanya nama yang termaktub di atas kertas. Kertas itu hilang jadi sengketa nanti. Makanya harus sadar betul, difahamkan ini karunia Allah, ini miliknya Allah. Karena Allah sudah beri, kira-kira Allah maunya dipakai yang baik-baik atau dipakai yang buruk-buruk? Yang baik-baik. Harta dipakai yang baik-baik, ilmu diajarkan kepada manusia, ajarkan yang baik-baik. Tenaga dikasih untuk lakukan yang terbaik. Semua jemaah yang baik-baik. Lau kanu ya'lamun, kalau kalian itu tahu Allah. Kita lanjutkan. Wallahu dzul fadlil azim. Allah memiliki karunia yang sangat besar. Semua karunia dari Allah. Ayat 106. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ma nansakh min ayatin aw nusiha na'ti bi khairin minha aw mithliha alam ta'lam anna Allah ala kulli syai'in qadir. Alam ta'lam anna Allah lahu mulku samawati wal ard wa ma lakum min dunillahi min waliyyin wala nasir. Am turiduna an tas'alu rasulakum kama su'ila Musa min qabl wa man yatabaddalil kufra bil iman wa man yatabaddalil kufra bil iman faqad dhalla sawa'as sabil. Ayat 106, Allah berfirman, ayat yang kami batalkan atau kami hilangkan dari ingatan, pasti kami ganti dengan yang lebih baik atau yang sebanding dengannya. Tidakkah kamu tahu bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu? Itu loh jemaah, kita sudah hafal, tapi kalau Allah seketika hilangkan hafalan kita, blank gak kira-kira? Ngeblank. Jangankan ayat-ayat yang panjang, Al-Baqarah, An-Nisa, Ali Imran, Al-Maidah, atau ayat-ayat yang selain juz 30. Lo bahkan juz 30 aja kalau kadang Allah buat kita blank, lupa jemaah. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidum ma abattum wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la amatum. Wah, nggak bisa selesai, muter-muter terus. Padahal tinggal lakum dinukum waliyadin. Dibuat muter-muter sama Allah. Bahkan loh jemaah, walau ayat yang sudah masyhur kita hafal,
Kita baca kul huwallahu jangan kul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri hasidin idza hasad. Lah kok langsung selesai. Wa min syarri ghasikin idza waqab, mana nih? Enggak ada. Kadang kalau Allah udah mau angkat cetek lupa jemaah. Maka jangan sombong. Mentang-mentang udah ngaji, mentang-mentang sudah berilmu, tetap rendah hati. Kan kita tahu. Nanti juga pelan-pelan kita ketemu sama ayatnya Al-Furqan, Quran surah Furqan ayat 63. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Wa idza khatabahumul jahilun qalu salama. Dan ciri hambanya Allah yang maha rahman. Wa ibadur rahman, ciri hambanya Allah yang maha rahman itu apa? Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna fil ardi haunan. Kalau mereka berjalan di atas muka bumi, mereka berjalan dengan rendah hati. Kenapa sih dengan ilmu yang dipunya membuat tinggi? Kenapa sih dengan ilmu yang dipunya lantas terus kemudian merendahkan kepada mereka-mereka yang mungkin tidak seperti kita ilmunya? Jangan. Mentang-mentang udah ngaji 4, 5, 10, 20 tahun lalu kemudian menganggap junior ya. Gak ada junior senior, yang ada hanya beliau saja lebih dulu berjuang. Mungkin kita baru sadarnya akhir-akhir ini. Tapi gak ada kata senior junior. Kalau di kakak tingkat, sekolahan, pondok pesantren oke lah. Tapi sama-sama tulabul ilm itu gak ada. Dan bukti nyata kisahnya Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Sayyidina Abu Hurairah masuk Islam termasuk paling akhir, tahun 7 Hijriah. 4 tahun doang bersama Nabi. Tapi tahu, datang paling terakhir, menutup sejarah paling gemilang, menjadi top ranking nomor 1 paling banyak meriwayatkan hadis. Jangan remehkan nih yang datang-datang mungkin baru-baru hijrah ya 2022, baru kemarin kemana aja kita udah jangan. Boleh jadi yang baru ngaji punya semangat lebih kuat, lebih tinggi, ilmu yang kita selama ini sombongkan disalib sama dia. Nauzubillahi min dzalik. Jangan remehkan mereka yang baru berhijrah. Karena boleh jadi saat Allah gerakkan hatinya untuk berhijrah, Allah sudah siapkan perangkatnya untuk jadikan dia yang lebih baik daripada diri kita yang bahkan sudah dari lahir kita Islam. Dari lahir kita kenal Islam. Bahkan kalau kita face to face kan ilmu kita kalah telak, kalah jauh dengan mereka. Kenapa sombong? Jangan hadirin. Kalau Allah mau, Allah bisa hilangkan dari ingatan yang kalian telah punya. Allah cabut. Dan cara Allah mencabut macam-macam. Dengan atau tanpa harus kepala ini dibenturkan, Allah bisa hilangkan ingatan seorang hamba. Harus terbentur dulu. Enggak, siapa bilang? Kalau Allah bilang langsung lupa kamu, tanpa terbentur pun ilmu-ilmunya hilang seketika, langsung megang mikrofon bengong aja gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau ngomong apa bingung dia. Kenapa? Allah cabut dari ingatan. Dan Allah kalau mau mencabut gak kurang jalan. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Kamu sombong dengan hartamu, aku tenggelamkan kamu berserta harta-hartamu. Korun. Sampai detik ini kalau orang nemu ada harta di bawah tanah disebut hartanya siapa? Hartanya Korun. Saking banyaknya tersebar di seluruh dunia tuh. Hartanya Korun. Kita harta ya Allah baru belum seberapa, tapi sombongnya sudah luar biasa. Jangan hadirin, kikis kesombongan. La yadkhulul jannah, tidak akan pernah masuk surga. Siapa? Adalah man fi qalbihi mithqala dzarratin min kibr. Siapa yang di dalam hatinya ada sebuah kesombongan walaupun sebesar biji zarrah, biji sawi atau yang lebih kecil daripada itu.
Apa sombong? Batarul haqq wa ghamtun nas, kata Rasulullah. Sombong itu adalah menolak kebenaran dan merendahkan orang lain. Itu hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Juga dalam ayat berikutnya, ya ayyuhalladzina amanu. Sebentar. Allah kalau mau mencabut, bisa Allah mencabut dan Allah menghilangkan daripada ingatan dan kami ganti dengan yang lebih baik juga bisa. Jadi Allah mencabut bisa, Allah mengganti yang lebih baik juga pun bisa. Allah mencabut bisa, Allah mengganti dengan yang lebih baik juga bisa. Jadi kita selalu minta jemaah pertolongan kepada Allah supaya diberikan ilmu yang penuh barakah, penuh manfaat. Alam ta'lam anna Allah lahu mulkus samawati wal ard. Apakah kalian enggak tahu Allah itu yang punya langit dan bumi? Wa ma lakum min dunillahi min waliyyin wala nasir, dan kamu enggak punya penolong selain Allah Subhanahu wa taala. Allah sebaik-baik penolong, Allah sebaik-baik pemberi segala perlindungan. Am turiduna an tas'alu rasulakum kama su'ila Musa min qabl. Apakah kamu mau bertanya kepada nabimu? Apakah kamu ingin meminta bagaimana Nabi SAW menjawab pertanyaan-pertanyaan kalian sebagaimana kalian bertanya kepada Musa pada tempo dulunya? Ini kalau dalam tafsir Ibnu Katsir, larangan untuk banyak bertanya, tapi pertanyaannya anfaedah. Larangan bertanya tapi pertanyaannya anfaedah. Apakah kamu hendak meminta kepada Rasulmu Muhammad seperti halnya Musa pernah diminta Bani Israel dahulu? Banyak bertanya nih Bani Israel. Barang siapa yang mengganti iman dengan kekafiran, maka sungguh dia telah sesat dari jalan yang lurus. An-Nabi SAW kana yanha an qila wa qala wa idha'atal mal wa kasratas su'al. Kata Rasulullah, riwayat Imam Al-Bukhari, riwayat Imam Muslim dengan sanad yang sahih, Rasulullah SAW kana yanha, sangat melarang, an qila wa qala, katanya, wa idha'atal mal, menghambur-hamburkan harta, wa kasratas su'al, banyak bertanya. Ini Nabi melarang untuk banyak bertanya, menghambur-hamburkan harta, dan qila wa qala, dia membicarakan setiap pembicaraan apa yang telah dia dengarkan. Na'udzubillahi min dzalik. Semua topik dibahas. Jangan hadirin. Dan insya Allah besok kita lanjutkan lagi dengan pertolongan Allah. Kita sedikit nanti membahas tentang banyaknya bertanya di ayat 108 kalau Allah menolong dan Allah menghendaki. Dan jazakumullah khairan sahabat TikTok, YouTube, Instagram sudah berkenan membersamai setiap subuh sampai syuruk. Semoga Allah memuliakan sahabat semuanya, rezekinya barokah berlimpah. Juga jamaah Masjid Fatimah Garuh, semoga rezekinya berkah berlimpah, keluarga sakinah mawaddah warahmah, anak cucu keturunan sampai hari kiamat, salih salihah, ahli ruku, ahli sujud, ahli ilmu, ahlul Quran. Dan semoga kita semua bertetangga di dunia, berjumpa di syurga kembali. Amin ya rabbal alamin.